Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dan salam sejahtera. Pada sesi ini kita akan belajar menulis teks persuasi. Jangan menyerah dulu sebelum kamu mencoba cara menulis teks persuasi yang satu ini. Baiklah, kita mulai saja dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai ilmu dan kemudahan, utamanya dalam belajar menulis teks persuasi ini. Tujuan kita menulis teks persuasi adalah memengaruhi atau mengajak khalayak pembaca untuk berbuat sesuatu. Ya, tentunya berbuat sesuatu demi kebaikan dan kemaslahatan. Caranya mudah. Kita hanya perlu melakukan 4 langkah. Pertama, tentukan tema, yaitu bujukan atau ajakan utama. Yang kedua, kumpulkan bahan dengan mencatat perincian berupa fakta dan opini yang mengarah pada ajakan utama, yaitu opini atau pendapat yang diyakini benar dan diikuti pembaca, serta fakta-fakta yang dikenali dan berefek psikologis bagi pembaca. Langkah yang ketiga, susunlah perincian berupa pendapat, fakta, dan rumusan ajakan yang terkumpul menjadi kerangka tulisan sesuai struktur teks persuasi, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Penyusunan kerangka ini perlu dilakukan agar teks yang kita tulis benar-benar teratur, sistematis, dan tidak berbelit-belit. Langkah terakhir, kembangkan kerangka menjadi teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Baiklah, sekarang kita coba menulis teks persuasi dengan mengikuti langkah-langkah ini. Pertama, kita tentukan bujukan utama sebagai tema. Kita mempunyai 3 alternatif tema, yaitu mari kita tingkatkan kegemaran membaca, jauhilah pornografi, dan ayo kita gunakan produksi dalam negeri. Kita pilih dan kita tentukan tema yang kedua, jauhilah pornografi. Selanjutnya, kita kumpulkan bahan. Kita catat fakta-fakta dan pendapat-pendapat yang mengarah pada ajakan. Kita catat fakta-fakta. Saat ini kita berada di era teknologi informasi dan komunikasi. Internet menyuguhkan konten pornografi. Pornografi telah merebak di berbagai situs internet. Remaja berhubungan seks sebelum menikah. Pemerkosaan oleh anak di bawah umur. Balita kecanduan pornografi. Pornografi dilarang agama. Kita catat juga pendapat bahwa konten pornografi dapat merusak moral dan merusak harkat dan martabat manusia. Pornografi mendekatkan pada perzinaan. Melihat gambar porno atau menonton video porno termasuk zina mata.
Kita catat juga ajakan meningkatkan ketakwaan untuk menjauhi pornografi serta ajakan menjaga pandangan dari melihat aurat orang lain. Langkah berikutnya, kita susun bahan tulisan berupa fakta dan pendapat yang tercatat menjadi kerangka tulisan sesuai struktur teks persuasi. Pada bagian pengenalan isu, kita kemukakan fakta bahwa saat ini kita berada di era teknologi informasi dan komunikasi. Ini kita jabarkan dengan menunjukkan adanya kemudahan dan kecepatan berkomunikasi serta mengakses dan menyebarkan informasi. Juga adanya komunikasi virtual yang tidak mengenal jarak. Pada bagian rangkaian argumen, kita sajikan fakta bahwa internet menyuguhkan informasi dengan konten pornografi. Ini kita padukan dengan pendapat bahwa pornografi dapat merusak moral dan menghilangkan harkat dan martabat manusia. Kita masukkan juga fakta bahwa pornografi telah merebak di berbagai situs internet. Juga kejadian-kejadian mengenaskan akibat maraknya pornografi seperti remaja berhubungan seks sebelum menikah, pemerkosaan oleh anak di bawah umur, balita kecanduan pornografi, dan kita masukkan juga bahwa pornografi dilarang agama karena mendekatkan pada perbuatan zina serta melihat pornografi termasuk zina mata. Pada bagian berikutnya, yaitu bagian pernyataan ajakan, kita sajikan ajakan meningkatkan ketakwaan untuk menjauhi pornografi dan menjaga pandangan dari melihat aurat orang lain. Pada bagian penegasan kembali, kita sampaikan simpulan bahwa pornografi adalah perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, dan kita sampaikan ajakan untuk menjauhkan diri dari pornografi dimulai dari diri kita sendiri. Setelah kerangka tersusun, langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks persuasi. Kita tinggal menyusun kalimat-kalimat yang gramatikal dan merangkaikannya menjadi paragraf-paragraf yang padu. Nah, setelah kerangka ini dikembangkan, jadilah teks persuasi seperti ini. Mudah bukan? Sekarang kalian bisa mencoba menulis teks persuasi dengan tema yang lain. Kiranya demikian bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sampai jumpa dalam video pembelajaran dengan topik yang lain. Saya ucapkan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.